Halo sahabat Indonesia, kita ketemu lagi di rubrik Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat mengenaskan sebetulnya, yaitu kasus terjadinya pembunuhan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Satu keluarga yang dibunuh dan ini ada indikasi juga ada pembakaran gereja di sana. Ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan. Kali ini saya akan membahas masalah ini dengan sahabat saya, seorang doktor dari Universitas Padjadjaran. Beliau ahli kajian Timur Tengah dan semua orang sudah tahu karena beliau ini adalah sangat populer, khususnya menjadi guru besar kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan Suriah dan Timur Tengah. Untuk itu, saya perkenalkan kepada Anda semuanya, Mbak Dina Y. Sulaiman dari Bandung. Selamat menyaksikan diskusi saya dengan Mbak Dina. Mbak Dina, mohon maaf, ini negeri kita terjadi teror lagi. Dan kali ini ada di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Sigi, gitu ya. Kira-kira menurut Mbak Dina, ini pola penyerangan teror atau kriminal biasa? Ya, kalau kita baca dari media berita yang terbaru itu kan polisi menduga bahwa pelakunya adalah kelompok yang tergabung dengan MIT kan, Mujahidin Indonesia Timur. Gitu. Kalau memang betul pelakunya mereka, tentu ya kita bisa kategorikan bahwa ini adalah gerakan yang mm, masuk ke gerakan terorisme karena berarti kan berkesinambungan dengan serangan-serangan yang lain gitu. Mbak Dina, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu itu kan ada penangkapan tokoh kelompok Poso di daerah Lampung kalau salah oleh Densus 88. Apakah ini respon dari kelompok itu ya sehingga mereka melakukan aksi teror di Kabupaten Sigi ini menurut Mbak Dina? Ya, terus terang saya kalau terorisme di dalam negeri secara detail saya tidak mengikuti ya Pak ya. Cuma kalau dari pola gerakannya kelompok-kelompok teror itu memang sering karena berjejaring ya, baik secara maupun secara internasional, itu polanya mungkin saja. Jadi kejadian di satu daerah, kemudian mereka melakukan pembalasan dendam di daerah yang lain lagi, dan itu kan terjadi di secara global juga seperti itu ya. Jadi mereka karena merasa memiliki keterkaitan satu sama lain, jadi melakukan serangan-serangan yang tidak tidak istilahnya apa ya, tidak nyambung. Jadi misalnya keluarga yang di Sigi ini kan ada kaitannya misalnya gitu ya dengan katakanlah kejadian di tempat lain. Dan itulah esensi terorisme itu kan seperti itu ya. Jadi mereka melakukan serangan-serangan, seringkali korbannya itu bukan target langsung gitu kan. Jadi korbannya itu kadang mereka tidak kenal dengan korbannya, tapi karena mereka punya tujuan politik yang lebih besar, yang lebih mengglobal, yang mereka lakukan adalah pembunuhan secara acak dan tujuannya adalah memunculkan ketakutan di tengah masyarakat, juga memunculkan tekanan kepada pemerintah gitu kan, agar mau menuruti tujuan-tujuan politik mereka. Secara umum definisi aksi terorisme kan seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah menciptakan teror ke masyarakat dan memberikan penekanan pada negara begitu ya Mas ya, pemerintah gitu ya. Jadi tidak beda terorisme dengan kejahatan atau pembunuhan biasa kan dari sisi korbannya. Jadi apakah dia memang betul-betul membenci si korban atau dan ingin membunuh si korban atau tidak? Si korbannya hanya target antara gitu. Target utamanya adalah masyarakat yang masih hidup gitu, menciptakan ketakutan yang luas di tengah masyarakat. Nah, itu yang terorisme. Aduh, sangat memperhatinkan. Mbak Dina, saya mau tanya nih, sebetulnya kelompok-kelompok teroris yang masih eksis ya, di kelompok Poso atau kelompok yang lain itu, ideologi mereka yang, itu apa sih Mbak, ideologi mereka? Apakah sama ingin mendirikan negara khilafah atau seperti apa? Secara umum terorisme yang berbasis Islam ya, yang mengklaim diri berbasis Islam itu ideologinya itu sama ya. Jadi ideologi takfirisme, esensinya ya. Mereka punya banyak nama, punya banyak kelompok, aliran. Tapi esensi utamanya adalah ideologi takfirisme atau
mengkafirkan pihak lain. Nah, ketika dan ideologi ini apa ya ingin atau mengizinkan diri mereka untuk melakukan kekerasan kepada pihak-pihak yang dianggap kafir. Oke. Nah, ini yang berbahaya itu di situ ya. Jadi mereka bahkan kadang satu sama lain juga mengkafirkan ya. Jadi misalnya kalau Mhm. kita di Suriah, misalnya Free Syrian Army itu mengaku bukan ISIS gitu ya, Hmm. mengaku bukan teroris. Sementara ISIS ya mengaku kelompok yang berjihad juga. Nah, ini satu sama lain di lapangan mengkafir-kafirkan juga, tapi di titik yang lain ketika misalnya targetnya sama yaitu pemerintahan Bashar Assad ya mereka sama-sama berperang juga, sama-sama saling mendukung. Jadi Nah, mereka mempunyai musuh bersama gitu Mbak ya? ya, betul betul. Jadi ideologi dasarnya sama bahwa ketika ada orang yang mereka anggap itu kafir, baik itu sesama muslim Hmm. atau di luar muslim, nah itu mereka menyatakan bahwa itu memang boleh untuk dibunuh untuk mencapai tujuan yang lebih besar, tujuan politik yang lebih besar yaitu mendirikan kekhilafahan. Mbak Dina, di Indonesia sekarang sampai sekarang ini, Mbak Dina melihat seperti apa penanganan dari negara atau pemerintah terhadap terorisme ini? Sudah mulai ada perbaikan atau mungkin masih seperti beberapa tahun yang lalu? Saya kira problem terbesar kita hari ini adalah banyak pihak yang memang punya kekuasaan gitu ya untuk melakukan tindakan itu berpikir secara politis gitu ya. Jadi tindakan-tindakannya memiliki pertimbangan politis. Hmm. Dengan kata lain, eh, apa ya, pertimbangannya itu bukan keutuhan NKRI gitu ya. Oh iya. Contohnya kita sudah banyak tahu, apalagi Suriah itu sudah bukti nyata ya, udah 9 tahun berlalu ada sebuah negara yang porak-poranda akibat Hmm. teror dan pelakunya adalah kelompok-kelompok teror yang berjejaring secara internasional dan ada cabangnya di Indonesia dan di Indonesia pun kelompok-kelompok ini masih eksis dan secara terus terang terbuka menyebarluaskan pemikiran mereka tapi kan tidak diambil tindakan yang tepat untuk mengatasi Oke. persebaran ideologi mereka itu. Nah, kenapa? Ya, saya melihat karena memang orang-orang yang harus mengambil keputusan itu terlalu banyak pertimbangan politis ya. Misalnya Hmm. masa depan, lalu kalau nanti pemilu dapat suara atau tidak, Oh. atau mungkin tentu. Nah, itu kan pertimbangan politik. Bahaya untuk NKRI ya berarti ada tindakan yang komprehensif, yang tersistematis, yang memang betul-betul dari hulu ke hilir ya. Ada hal yang perlu diperbaiki, terutama di pendidikan, di media massa, bagaimana pengelolaan penyebaran informasi di media massa, di media sosial itu kan banyak sekali PR-nya gitu. Tapi ini tidak dilakukan secara komprehensif. Kadang-kadang saja disampaikan seolah-olah tegas ya ketika butuh suara misalnya kan dalam pemilu, tapi setelah menang pemilu ya dilupakan gitu kan janji-janji sebelumnya gitu. Sangat mengenaskan ini. Ini kalau saya pribadi setuju dengan pendapatnya Mbak Dina. Memang realitanya seperti itu, gitu ya. Jadi kita sering banget mendengar narasi-narasi tentang terorisme ini nggak tuntas itu, Mbak. Selalu ada apa nuansa kepentingan politik tertentu. Nah, ini kalau kita membahas ini mungkin sampai pagi belum selesai nih, Mbak. Hmm. Mbak Dina, kembali ke program pemerintah tentang deradikalisasi ya. Ada badan BNPT yang sudah bekerja. Menurut Mbak Dina sudah efektif? Ada hasilnya belum sih Mbak? Ya ini ya saya sendiri pernah melakukan semacam penelitian pribadi gitu dan kemudian akhirnya menulis artikel jurnal ya karena pekerjaan dosen kan ya seperti itulah gitu ya menulis gitu. Saya pernah meneliti tentang apa sih yang sudah dilakukan BNPT. Nah, yang saya soroti adalah blueprint-nya ya. Blueprint yang diterbitkan oleh BNPT, saya melihat masih belum jelas apa nih yang harusnya dilakukan, gitu ya.
Kemudian dalam level pelaksanaannya Hmm. juga saya lihat mereka lebih berusaha merangkul tanda kutip ya. Jadi misalnya ada em, apa mantan apa ya mantan teroris gitu ya, Ya, misalnya ya. sudah mengaku bertobat misalnya gitu ya, Hmm. sudah mengaku bertobat kemudian diberi fasilitas ekonomi ya modal untuk berusaha Hmm. dengan tujuan bahwa oh kalau mereka ekonominya baik mereka Hmm. tidak akan melakukan Hmm. perbuatan teror lagi. Ini kan melupakan bahwa faktanya banyak kelompok-kelompok yang banyak orang-orang yang bergabung dengan Hmm. kelompok-kelompok radikal dan bahkan bergabung dengan kelompok teror itu adalah orang-orang yang mampu. Jadi Oh, urusannya iya. bukan terorisme, bukan kemiskinan gitu ya. Hmm. Dan dan jauh lebih banyak orang-orang yang ekonominya kurang miskin itu tidak memilih jalan teror gitu kan. Jadi Hmm. poin Jadi utamanya bukan terorisme itu teroris. tidak kaitan sama ekonomi ya, Mbak ya, sebetulnya, esensinya. Em, Tidak seperti itu ya kalau kita lihat faktanya di Indonesia ya. Hmm. Jadi kalau menurut saya yang lebih banyak harus ditekankan harus menjadi fokus yang dilakukan oleh BNPT itu adalah di ideologinya itu. Ideologinya itu bongkar gitu ya. Nah, Hmm. cara membongkarnya itu mau tidak mau harus dipertemukan dengan ulama lagi, ulama yang memang menguasai teks-teks agama. Jadi maksudnya gini, kalau seseorang sudah terradikalisasi, Hmm. radikalisasi itu kan di pikiran ya, udah ada Hmm. di dalam dirinya bahwa negara ini misalnya kayak survei di PPIM UIN ya, Hmm. yang dilakukan tahun 2018, sudah ada di dalam dirinya opini bahwa umat Islam itu terzalimi dan pelaku kezaliman itu adalah orang-orang non-Muslim. Hmm. Ya, itu ada di survei tersebut. Mayoritas responden menjawab demikian. Nah, dengan kondisi yang sudah seperti itu, opini seperti itu, dan kemudian seandainya mereka ini masih di opini, tapi kemudian ketika mereka terus terdoktrin bahwa oh kalau begitu harus lakukan sesuatu yang radikal, yaitu misalnya melakukan aksi-aksi teror, tapi mereka tidak menyebutnya teror ya. Jadi Hmm. mereka menyebut itu adalah jihad. Nah, Hmm. artinya itu sudah di level pikiran yang mendalam. Lalu tiba-tiba seseorang mengatakan, jangan itu salah, ikuti saja Pancasila. Ya kita harus taat pada Pancasila. Kira-kira mau terima nggak orang yang sudah terradikalisasi? Iya Iya, kan? iya, iya, Yang iya, harus dilakukan adalah kontra narasi di level itu iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Level itu. Pertama, apakah betul umat Islam terzalimi oleh orang non-Muslim? Nah, itu berarti di situ level pembicaraan tentang geopolitik. Ya, saya tadi Hmm. menyebut hanya ulama, saya lupa. Hmm. Orang-orang yang paham geopolitik pun juga harus Iya, 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 dilibatkan, ya kan? iya, iya, iya. Pemetaannya seperti apa sih Hmm. konflik itu? Hmm. Kalau benar akhirnya terbukti bahwa dan memang sih yang melakukan misalnya pemerintahan Amerika Serikat itu kan sangat masif melakukan bombardir di Timur Tengah Hmm. ya. Hmm. Dan itu survei statistiknya mereka sendiri yang membuat kan orang-orang Amerika Serikat yang membuat itu banyak sekali aksi pengeboman yang dilakukan oleh Amerika di Timur Tengah. Hmm. Oke, di fakta itu betul. Tapi kemudian apakah jalan keluarnya adalah melakukan aksi pengeboman terhadap orang non-muslim di negeri sendiri? Nah, itu kan bukan Nggak sesuatu yang nyambung ya. nyambung. Iya. Ya. Nah, itu berarti di situ ada geopolitik harus terjelaskan juga bagaimana sebenarnya pemetaannya dan kontra narasi di bidang agama dan itu harus ulama langsung yang ngomong. Jadi memang betul-betul kiai gitu ya, betul-betul orang yang mampu berdebat dengan adu dalil karena mereka dalilnya juga sangat kuat. Mereka tuh mengklaim punya ayat ini, ada Hmm. hadis itu. Nah, Hmm. itu harus dilawan atau didebat oleh orang yang juga mengerti itu juga, mengerti dalil-dalil itu. Nah, ini kan yang saya pikir masih belum ya. Hmm. Jadi saya sendiri tidak merasa dilibatkan ya untuk urusan itu dan Oke. kalau saya baca-baca di media, apakah itu dilakukan? Ya, saya rasa masih belum ya. Jadi Hmm. saya juga beberapa kali berbicara dengan teman-teman yang concern di bidang itu, mereka lebih ke pendekatan humanisme, misalnya Hmm. kan, Hmm. didekati lagi dengan kemanusiaan. Ya, oke, mungkin bisa gitu ya menderadikalisasi, tapi tetap saja kalau itu doktrin-doktrin agama yang sudah sangat kuat,
ya harus dikonter oleh orang-orang yang mengerti agama juga. Iya, iya. Mbak Dina, yang terakhir, Mbak. Mbak Dina ini kan dengan segala pengetahuan dan beberapa referensi yang Mbak Dina kuasai, apa tidak pernah diminta pemerintah untuk memberikan masukan gitu ya? Kayak tadi, ya seperti tadi. BNPT atau kepolisian atau TNI begitu, Mbak. Hmm, secara resmi ya belum Belum ya, ya? tapi diajak ngobrol-ngobrol gitu ya Iya, iya. pernah. Ya, ini saya kira saya harus promosikan supaya Mbak Dina sering diundang karena saya yakin mereka punya mendapatkan pencerahan baru. Mbak Dina, saya kira cukup sekian, ini singkat tapi mudah-mudahan memberikan pencerahan buat sahabat Indonesia. Tapi yang jelas saya mohon Mbak Dina jangan lelah untuk selalu menulis karena saya selalu membaca tulisan Mbak Dina Sulaiman. Ya, Mbak Dina. Rudi, terima kasih banyak Ya, atas terima kasih Mbak waktunya. Dina. Sampai ketemu kembali. Salam untuk keluarga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sahabat Indonesia, demikian pembicaraan saya dengan Mbak Dina Sulaiman yang ada di Bandung. Beliau banyak memberikan masukan yang luar biasa mencerahkan buat kita. Mudah-mudahan para pemangku kepentingan yang terkait dengan terorisme dan deradikalisasi mendengar apa yang disarankan oleh Mbak Dina. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi terorisme di negeri yang kita cintai ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di rubrik Hot News berikutnya. Sampai jumpa.